Tapi syabab, kita langsung bahas soal-soal bahasa Arab ya. Di video kali ini kita bahas 5 soal saja. Oke, langsung saja soal pertama. Titik. Ahmad al-lughah al-arabiyyah. Pilihannya ada ta'allama, ba, tata'allamu, jim, u'allimu. Nah, ini pertanyaan tentang kaidah sorof ini sepertinya ya. Jadi kita artikan dulu sehingga nanti kita bisa tahu apa kebutuhannya yang harus diisikan di tempat yang kosong itu. Titik. Ahmad al-lughah al-arabiyyah. Ahmad bahasa Arab. Jadi ini butuh predikat ya. Ahmad. Nah, apa ini? Kita cari tahu makna dari setiap pilihannya. A itu ta'allama. Ta'allama itu artinya adalah telah belajar. Ya. Kemudian yang ba itu tata'allamu, sedang belajar. Cuma bedanya yang A itu ta'allama tapi untuk dia laki-laki. Ya. Fi'il madhi atau bentuk lampau, telah belajar. Kalau yang ba itu sedang belajar tapi untuk muannas atau perempuan. Jadi dia perempuan itu sedang belajar, atau juga bisa dipakai untuk anta, kamu sedang belajar. Yang jim itu u'allimu, dari kata allama yu'allimu, mengajar. Saya mengajar. U'allimu fi'il mudhari' tapi diawali dengan hamzah, itu artinya saya. U'allimu, mengajar. Jadi mana pilihan yang tepat? Iya, pilihan yang tepat adalah A. Ta'allama Ahmad al-lughatal arabiyyata. Ahmad telah belajar bahasa Arab. Ya. Kalau yang ba itu tidak tepat karena itu untuk muannas atau untuk anta, untuk hiya atau untuk anta. Kalau yang jim itu sudah ada subjeknya yaitu ana, saya mengajar. Oke, bisa difaham? Lanjut, nomor 2. Fil Madinah katsirah. Pilihannya A. sayyarah, B. sayyarat, C atau jim as-sayyarah. Nah, kita terjemahkan dulu. Fil madinati, di kota, ada katsirah, banyak. Ada apa yang banyak? Jawabannya, pilihannya itu sama semuanya, artinya adalah mobil. Cuma bentuknya mana yang pas untuk tarkib atau susunan ini. Jadi kalau mau kita artikan, di kota itu ada mobil yang banyak gitu ya. Cuma kata mobil yang pas itu yang mana pilihannya? A. sayyarah. Sayyarah itu mau satu mobil atau bentuk tunggal ya. Satu mobil. Yang ba itu sayyarat. Ini jamak ya. Ada beberapa mobil atau banyak mobil atau mobil-mobil. Kalau yang jim as-sayyarah, mobil untuk tunggal tapi ada alif lamnya. Nah, ini adalah pertanyaan atau tes untuk menguji terkait pemahaman kita terkait dengan kata sifat atau naat. Nah, jawabannya yang pas apa ini? Nah, jawaban yang pas itu adalah iya, B ya. Loh, kenapa bukan A? Ya. Kita perhatikan dulu kata katsirah. Katsirah itu artinya yang banyak. Itu sifatnya ya. Nah, kalau dilihat dari sifatnya itu kita lihat artinya dulu. Katsirah itu banyak. Berarti kalau banyak berarti harus jamak ya. Tidak boleh sayyaratun katsiratun, tapi harus sayyarat, banyak ya, jamak. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kalau yang A itu tidak karena dia tidak jamak. Ya. Nah, kalau yang jim itu juga tidak karena dia berbentuk tunggal dan juga di situ ada alif lamnya. Jadi semakin jauh dari pilihan untuk naat ini. Oke, bisa dipaham? Kita lanjut nomor 3.
Aminah tadhhab ma'a titik ilas suqi. Aminah tadhhab pergi, ma'a bersama ilas suqi ke pasar. Nah, disuruh nyari pilihannya. A waladihi, anaknya. B waladiha, anaknya juga. Jim al waladiha, ya kalau diartikan juga anaknya. Tapi mana yang tepat untuk ini? Jadi ini tes untuk memahami kata ganti, ya. Kata ganti yang untuk non subjek, kepemilikan. Aminah pergi bersama anaknya, ya, ke pasar. Nah, kata anaknya yang tepat yang mana ini? Nah, karena ini adalah Aminah, ya, yang menjadi rujukan dari kata ganti ini, maka kita identifikasi dulu. Aminah ini kan perempuan. Nah, perempuan itu kata ganti yang merujuk kepada Aminah itu yang pas yang mana? Apakah A waladihi? Tidak ya, karena domir hi atau hak biasa bukan panjang, itu untuk laki-laki tunggal. Nya untuk orang ketiga laki-laki tunggal, anaknya. Kalau yang ba waladiha, anaknya perempuan. Nah, ini jawabannya, waladiha. Kita lihat yang C juga waladiha. Iya, tapi ini al waladiha, ada alnya. Sementara kata yang diidhofahkan atau disandarkan pada kata yang lain, apalagi ini ada disandarkan pada kata ganti, maka tidak perlu ditambahi al waladiha seperti ini. Misalnya bukunya itu cukup kitabuhu atau kitabuha. Bukumu itu kitabuka atau kitabuki. Ya, tidak perlu ditambahi al kitabuka. Ya, kenapa? Karena sudah disandarkan atau disandingkan, dikaitkan dengan kata yang lain setelahnya. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah iya, B waladiha. Aminah pergi bersama putranya atau anaknya ke pasar, ila suq. Lanjut nomor 4. Ladayya ukhtun ismuha Hindun. Nah, pilihannya ini A katsiratun, B kabiratun, C al kabiratu. Nah, awas jangan sampai terkecoh. Ladayya, saya punya, ukhtun, saudara perempuan. Ini disuruh mencari kata sifat yang pas. Ismuha, namanya adalah Hindun. Nah, mana pilihan kata sifat yang pas untuk kata ukhtun ini? Kita lihat dulu. Ukhtun itu perempuan. Jadi semuanya ini pilihannya perempuan ya. Ada tak marbutohnya semua. Kata ukhtun itu tidak ada alif lamnya. Ingat, ini kaidahnya kata sifat itu. Jadi jenis kelaminnya juga harus sama. Kemudian bentuknya kalau ada alnya, jadi sifatnya juga harus ada alnya. Kalau tidak ada alif lamnya di awal, maka cari kata yang tidak ada alif lamnya juga. Kita cari ya. Ada kata katsirotun dan kabirotun, nggak ada alnya. Kalau yang jim itu ada alnya, jadi otomatis yang jim dicoret, nggak masuk pilihan, nggak usah pilihan, sudah jelas salah maksudnya. Nah, yang mana antara katsirotun dan kabirotun? Ya, kita lihat maknanya. Ukhtun itu tunggal, satu ya. Ukhtun itu satu. Nah, kalau satu ya berarti cari kata yang menunjukkan arti satu saja, tidak banyak. Nah, sementara yang A itu kan artinya banyak. Saya punya saudara yang banyak. Nah, kalau banyak berarti bukan ukhtun tapi akhwat. Tapi ini kan redaksinya ukhtun. Jadi yang pas adalah kabirotun. Saya punya saudara perempuan yang besar, maksudnya kakak perempuan ya. Ukhtun kabirotun, bukan ukhtun katsirah. Ya, karena secara makna katsirah itu dia menuntut bentuknya ukhtun itu bukan tunggal tapi jamak. Oke ya, semoga bisa difaham. Kita lanjut nomor 5 terakhir dalam video ini. Soleh fil jami'ah. Soleh di kampus. Nah, pilihannya A at-talibu, B talibun, C taliban. Oke, kita pilih dulu. Soleh adalah seorang mahasiswa di kampus.
Nah, seorang mahasiswa itu bahasa Arabnya ya sama ya tolib semuanya ini. Tapi pilihan yang mana yang tepat secara kaidah nahwunya. Nah, pilihan A, kita perhatikan satu-satu. Pilihan A itu at-talibu. Sholihun at-talibu fil jami'ah. Nah, subjek predikat itu khususnya predikatnya ya. Sebuah kata kalau menjadi predikat itu umumnya tidak pakai alif lam. Ya, jadi misalnya ini adalah buku, itu hadza kitabun, ini adalah buku. Kata buku di situ menjadi predikat. Nah, bukan hadza al-kitabu, bukan ya. Tapi hadza kitabun. Begitu juga dengan ini ya. Ini Soleh adalah seorang mahasiswa. Jadi tidak perlu menyebutkan alif lam di predikatnya, bukan solihun at-talibu ya. Apakah tidak bisa solihun at-talibu? Bisa saja, tapi jadinya bukan predikat. Jatuhnya dia menjadi sifat. Soleh yang seorang mahasiswa itu ya fil jami'ah, ada di kampus, ya bisa saja sih. Tapi ini yang dikehendaki di sini sepertinya adalah soleh adalah seorang mahasiswa di kampus ya. Ini saja nih ya, bisa saja ini A itu menjadi jawaban juga bisa. Soleh yang dia itu seorang mahasiswa, karena mungkin ada soleh yang lain yang bukan mahasiswa, mungkin ada soleh yang menjadi guru ya. Tapi yang dimaksud oleh si pembuat soal ini adalah soleh adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus. Yang ba itu yang mendekati dengan pilihan subjek predikat itu ya. Kalau yang jim itu toliban. Nah, subjek predikat itu harokatnya bukan fathah ya. Jadi jelas mungkin ini tidak bisa dipilih ya. Karena dia di fathah, tidak bisa menempati subjek dan predikat. Ya, jadi kata solihun at-talibu, kalau mau milih yang A ini bisa saja, tapi alasannya begini. Solihun at-talibu, soleh yang merupakan seorang mahasiswa itu berada di kampus fil jami'ah. Jadi subjeknya itu adalah soleh at-talib, predikatnya adalah sedang berada di kampus fil jami'ah. Tapi kalau pilihannya itu talibun ya, maka soleh adalah talibun, seorang mahasiswa fil jami'ah di kampus. Nah, ini yang membuat soal memang harusnya bentuk-bentuk soal yang jawabannya rancu begini, atau jawabannya kemungkinan mencakup dua kemungkinan jawaban benar, itu sebaiknya dihindari. Oke, itu sudah 5, cukup sekian di video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Ala kulli hal, syukur sudah nonton video kali ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.